Consulting, Bang Pangi Syarwi Caniago. Assalamualaikum Bang Pangi. Malam, sore, Mas Gilang, Bang Andre, Kang Ya, Owi. siap, Mister Pangi. Baik, terima kasih. Bang Pangi, langsung saja Bang, untuk awal terlebih dahulu bagaimana pandangan Anda terkait wacana bergabungnya KIB dan juga KKR menjadi koalisi besar? Ya, pertama begini ya, Mas Gilang, saya kok beda ya cara berpikir untuk mengatakan bahwa koalisi besar itu bukan angin segar bagi saya gitu. Hmm. Justru menurut saya ancaman demokrasi. Karena kenapa saya bilang begitu? Kalau realistis ini realistis saja koalisi besar ini, tapi ini ada kecenderungan, ada arsitek, ada desain menurut saya yang seolah-olah pengkondisian untuk dua blok saja, super blok koalisinya Pak Jokowi dengan koalisinya Pak Anies ini dengan Pak Surya Paloh. Nah ini yang saya khawatirkan, jangan kita seperti politisi keledai gitu. Politisi yang nggak belajar dari persamaan peristiwa masa lalu, fenomena Hmm. empirik yang udah dipertontonkan bagaimana terjadinya bipolar, head to head, kemudian rematch pilpres dua kali pemilu, yang korbannya Ade Armando sendiri gitu. Jadi bagaimana kemudian menghalalkan segala cara politik identitas, merusak tenun kebangsaan kita, kemudian dihadap-hadapkan, kemudian bahkan politik identitas dan isu agama itu digoreng, bahkan dihalalkan untuk membenturkan blok ideologis, seolah pertarungannya seperti blok ideologis yang mengental pada masing-masing calon presiden kita. Menurut saya, yang kedua ini menurut saya terlalu mahal gitu. Lebih baik nggak ada pemilu lagi. Karena pemilu hanya 5 tahunan, tapi kerusakannya, keterbelahannya, ini merusak semua sendi-sendi kehidupan berbangsa. Hmm. Munculnya cebong kampung hanya bagian dari bagian dari hanya bagian dari aksesoris saja menurut saya. Fitur-fitur demokrasi itu rusak. Nah, Hmm. yang kedua adalah hasil survei Voxpol itu menunjukkan calon presiden itu masyarakat minta lebih dari dua calon presiden. Agar apa? Agar tidak terjadi keterbelahan ya, kemudian politik identitas dan seterusnya. Supaya masyarakat punya alternatif pilihan itu ada di angka 70%. Ada Hmm. pilihan calon presiden alternatif. Karena apa? Karena hanya dengan dua calon presiden belum tentu bisa menampung aspirasi, mengartikulasi, mengagresi semua kepentingan masyarakat. Apalagi generasi Gen Z, generasi milenial belum tentu setuju dengan dua calon presiden yang diusulkan oleh KIB atau KIR atau PDIP dengan koalisi perubahan ini. Belum tentu. Ada juga nanti misalnya begini, poin saya yang ketiga adalah golput itu cenderungan itu tidak soal hanya golput ideologis atau golput teknis atau golput administratif, tapi lebih besar golput karena mereka tidak merepresentasikan menu sajian disajikan oleh partai itu terbatas banget Hmm. gitu. Jadi Hmm. mereka tidak merasa itu representasi mereka, Ya, sehingga mereka nggak mau datang ke TPS karena mereka merasa tidak terwakilkan oleh partai politik. Dan musibahnya lagi dan kasihannya lagi dan mirisnya lagi adalah uh, yang disajikan oleh partai politik orang yang sebetulnya sangat terbatas gitu. Tidak Hmm. semua merepresentasikan keinginan masyarakat. Nah, sebetulnya partai politik yang disampaikan oleh misalnya Gabriel Almond termasuk oleh saya ingin masuk ke teori ya sedikit ya, misalnya apa yang disampaikan David Eston misalnya bahwa memang yang dikhawatirkan di dalam pesta demokrasi, dalam pemilihan itu bukan pada soal election, pada tahapan pemilihan, tapi kecenderungan adalah pada tahap kandidasi yang kemudian ada kondisi pengkondisian oleh kaum-kaum oligarki. Nah, Hmm. sajian menu yang disajikan oleh partai politik yang dihadapkan kepada masyarakat adalah pilihan yang kadang-kadang tidak tepat, tidak representatif, tidak tepat karena terbatas. Sehingga Ya, ini yang pengkondisian ini membuatnya ada pengkhianatan pada konteks pada tahap kandidasi. Pada tahap baik, election adalah pilihan dari menu-menu yang terbatas tadi. Dan baik, itu hanya pengkondisian oleh kelompok-kelompok oligarki atau kelompok partai yang pilihannya terbatas. Sehingga varian menu yang disajikan kepada masyarakat juga terbatas. Itu pun sudah pilihan partai politik. Jadi kalau baik. seandainya dua pilihan itu adalah pilihan yang tidak tepat, saya nggak mau sebut pilihan yang busuk ya. Tapi kalau itu yang disajikan oleh masyarakat, masyarakat juga harus memilih pilihan yang dua itu gitu. Hmm. Tidak ada alternatif lain. Jadi menurut saya, untuk apa ini koalisi besar ini? Menurut saya mazhab koalisi besar ini nggak lebih baik kubur aja, nggak penting bagi saya. Baik. Lebih baik punya calon presiden kita lebih banyak, koalisi itu minimal berapa? Kalau Hmm. saya, mohon maaf, menurut saya tiga. Kalau dua berarti kita politisi keledai, nggak belajar dari peristiwa masa lalu. Itu terulang bagaimana remes keterbelahan, merusak tenun kebangsaan, dihadap-hadapkan, isu agama dimainkan, hanya untuk kepentingan 5 tahunan ini nggak ada gunanya bagi saya. Jadi saya Baik. berharap harus minimal
koalisi ini kalau bisa 3 calon presiden, 3 poros koalisi. Nah, kalau makin besar ini koalisi KIB, KIR, apalagi PDIP bilang kasih angin segar, saya mau bergabung asalkan PDIP sebagai RI 1. Nah, kalau ini berarti kan sudah hampir terbentuk pengkondisian bahwa desain arsiteknya menurut saya Bang Gilang udah hampir mirip ya, memang 2 poros gitu. 2 calon presiden. Menurut saya nggak ada usah pemilu gitu, nggak usah pemilu kita. Baik, Bang Jadi Pangi. Kemudian poin-poin agama dipolitisasi seperti itu pandangannya. ya kalau bagi saya tetap bermasalah sih 2 poros itu, karena itu yang tidak mau kita ulangi gitu. Makanya kita ingin masuk ke lubang yang sama, ya silakan. Kan kita berbeda pendapat, nggak apa-apa. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Basis saya bukan asumsi, bukan persepsi, bukan pikiran liar saya. Tapi 3 kali survei yang saya pertanyakan ke publik itu jawabannya konsisten gitu. Misalnya begini, hasil survei saya pada bulan Juli kemarin itu menanyakan juga ya, menurut Ibu Bapak, Ibu Saudara, Pilpres 2024 itu sebaiknya diikuti 2 pasang cawapres atau lebih. Itu kan hampir 60% mengatakan lebih dari 2 pasang calon presiden. Bukan 2 pasang, lebih. Itu konteksnya. Apa alasannya? Saya kejar lagi itu pertanyaannya. Ini riset ya, kalau nggak setuju, nggak sepakat ya nggak apa-apa. Silakan aja, kan namanya riset kita. Kita hanya percaya dengan riset kita, bukan riset orang. Tapi kita nggak mau ganggu opini orang gitu. Nah, apakah Ibu Bapak Saudara tadi itu yang tanya 60% itu setuju lebih 2 pasang calon presiden? Itu apa tujuannya? Pertama paling besar itu ya, menghindari konflik dan perpecahan di masyarakat. Yang kedua adalah agar mendapat pilihan alternatif itu 53%. Agar masyarakat itu punya menu. Nah, kalau Kang Owi mengatakan kami nggak penting mau 2 mau 3, bagi saya penting supaya makin banyak calon presiden kita. Bukan soalnya saya bisa maju atau tidak, kompeten saya nggak. Ya kalau mau saya maju, saya orang partai politik dong. Nggak mungkin kita dari LSM Fox Polling bisa menjadi calon presiden. Gitu. Tapi saya nggak menyalahkan juga pikirannya Kang Owi gitu. Kalau ingin masa bodoh, masanya nggak terlalu penting mau 2 mau 3. Tapi bagi saya penting, harus lebih baiknya itu ideal untuk keutuhan Republik ini. Karena apa? Kalau Bang Andre bilang tadi, wah kita jangan khawatir politik identitas, masyarakat kita udah cerdas, preferensinya bagus. Itu kan menurut Bang Andre. Tapi bagaimana Bang Andre merasakan kalau nggak pilih Pak Jokowi kemarin nggak disoalkan, tak paham. Bagaimana mengentalnya isu di NTT sama di Maluku Utara, di apa namanya di Manado, khilafah, kemudian anti Pancasila, kemudian dibenturkan agama, membloknya, blok ideologis, mengentalnya poros blok kanan dan kiri, mengentalnya bagaimana isu-isu agama dipaksakan terus gitu. Nah, akhirnya disitulah mengental strong voter pemilih yang lebih mantap, karena mereka basis pemilih kita bukan pemilih rasional Bang Andre, bukan pemilih sosiologis, bukan pemilih psikologis, pemilih sosiologis. Orang memilih Bang Andre tetap masih karena suku, agama, bahasa dan lain-lain. Jadi saya jangan dikomentari dulu, nanti saya silakan dikomentari nanti ya. Nah, artinya bagi saya pemilih sosiologis kita itu besar, 60%. Nah, itu yang kemudian sangat rawan kemudian itu dilakukan, walaupun oke lah Bang, saya tahu bagaimana kompetensi kapasitasnya Pak Prabowo, saya hormat lah. Saya nggak meragukan beliau akan memainkan isu itu. Dan begitu juga misalnya calon presiden dari Mas Ganjar atau dari Pak Anies. Tapi bagaimana dengan inner circle kelompok-kelompok yang sebetulnya ingin menggentalkan blok ideologis itu? Kan di dalam jurnal Electoral Studies itu, apa yang ditulis oleh Eva dan teman-teman itu menunjukkan bahwa pemilih ideologis itu tidak hanya sekedar kanan dan kanan atau kiri, tapi juga ada pengaruh klientelistik, termasuk persoalan-persoalan lain yang jauh. Jadi kalau kita lihat PDIP sama PKS sudah jelas rentang blok ideologisnya. PKS itu kan kanan, pemilih Muslim misalnya, tetapi dianggap kemudian kiri adalah nasionalis, itu adalah PDIP, dan di NTT itu dianggap juga pemilih nasionalis. Nah, bagaimana merasakan ketika isu NTT dengan Sumatera Barat? Itu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Isu yang dikembangkan saja udah kelihatan itu mengentalkan blok ideologis. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau kita mau mencegah boleh nggak? Ya bisa saja. Nah, menurut saya, bagaimana cara mencegahnya? Itu harus lebih dari 2 calon presiden. Karena apa? Supaya ada pemecah gelombang, supaya tidak bipolar, tidak dihadap-hadapkan, tidak mudah dihasut gitu. Karena ada alternatif lain. Nah, di hasil survei kita di bulan sebelumnya, di tahun 2001 misalnya, itu juga sama. Harus lebih dari Ibu Bapak setuju nggak lebih dari 2 calon presiden? Mereka setuju juga. Itu 40%, agak lebih bawah. Nah, maksudnya apa? Yang lebih besar itu justru waktu itu 41% agar rakyat mendapatkan pilihan pemimpin alternatif. Itu 41%.
Jadi ini yang menurut kekhawatiran kita adalah ini koalisi KIP mau dipersatukan dengan KIR ini mau memperkecil calon presiden atau memperbesar kan begitu. Nah kalau hitung-hitungan saya kan begini juga. Kalau saya nggak yakin juga akan dua poros. Karena begini, kalau kondisinya center of kandidat itu untuk memposisikan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan Mas Ganjar sebagai calon presiden, mana yang nggak akan klik, nggak akan ketemu itu untuk bersatu. Kalau memang dua calon ini akan dijagokan oleh koalisi oleh Pak Jokowi, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Nah, itu tidak akan ketemu kecuali memang ada persamaan kepentingan nanti yang kemungkinan mereka mengalah gitu. Karena ideal semua ini, tapi bagaimana posisi aja belum tentu ideal karena masing-masing kan tentu akan mempertimbangkan kalender pemilu serentak. Tentu calon figur yang diusur karena ini berbasis figur kandidat akan mendongkrak elektabilitas partai dan itu dirasakan oleh beberapa partai kemarin termasuk PDIP, Gerindra gitu walaupun tidak besar angkanya karena suara itu yang kedua. Yang ketiga adalah begini, kalau saya membaca begini ya. Pang, sebentar Pak. Bro, gue pamit sebentar, habis itu gue gabung lagi ya, sebentar ya, Siap. 15 menit. Baik, Oke ya, Bang Andre. Izin dulu pamit sebentar, 15 menit. Baik, Bang Andre. Silakan Bang Pangi. Ya, misalnya begini, kalau dalam teori koalisi besar ini untuk stabilitas atau untuk menang, kan itu. Kalau untuk stabilitas tidak terlalu penting lagi, karena apa teorinya Scott Manwaring itu ada sistem presidensial ala multi partai ekstrim. Itu tidak efektif, tidak signifikan di Indonesia. Toh nanti koalisi itu juga dibangun Bang Awi ya, Kang Awi ya. Mohon maaf saya dikoreksi kalau nggak salah nanti. Koalisi itu kan juga akan dibangun setelah presiden terpilih. Kecuali kita seperti Amerika Serikat yang menang langsung jadi the ruling party, yang kalah langsung jadi oposisi. Itu baru ada kekhawatiran bahwa sistem multi partai itu akan membuat pemerintahan tidak stabil. Nah, artinya apa? Presiden harus memperkuat kekuatan di parlemen. Nah, memperkuat kekuatan di parlemen artinya harus ada koalisi besar. Harus ada lebih satu partai karena nggak ada yang mencapai 20%, sehingga memaksa mereka untuk membangun koalisi kembali. Itulah yang kemudian ditarik Golkar, ditarik P3, ditarik Gerindra ke parlemen. Tujuannya apa? Stabilitas politik, tidak ada pilihan lain. Nah, kalau kita hari ini misalnya presiden terpilih kemudian membangun koalisi kembali, untuk apa juga koalisi besar ini kita perjuangkan? Menurut saya nggak terlalu efektif. Tapi kalau koalisi besar untuk tujuan menang, ya itu realistis saja. Mungkin itu bagian dari strategi. Tapi koalisi besar ini apa ideologinya? Mau kemana? Gitu. Apakah hanya sekadar untuk menang atau hanya untuk bagaimana kemudian plus minusnya nggak dipertimbangkan juga? Supaya masyarakat kita ini tolong juga politisi memikirkan gitu. Jangan hanya calon presiden kita ini terbatas. Baik. Harus banyak pilihan alternatif. Walaupun orang bodoh nggak apa-apa lah. Tapi yang penting rakyat ini bisa ketawa milih-milih pilihannya agak variatif lah gitu. Maksudnya semuanya pasti orang terbaik. Bukan saya meremehkan. Baik. Semua orang terbaik. Tapi makin banyak pilihan, makin banyak menu yang disajikan ke masyarakat itu menurut saya makin baik. Kemudian terakhir posisi koalisi besar itu saya justru masih melihat sampai sekarang masih 3 poros itu. Ada golden ticketnya PDIP, ini porosnya KIR ini masih tetap ada, KIB tetap ada, koalisi perubahan bahkan 4 poros. Tapi lama-lama ini akan menunjukkan koalisi yang agak sulit, apalagi bisa saja koalisi besar itu utopis gitu. Karena posisi capres-cawapresnya juga nggak ada yang ngalah. Baik. Artinya sulit terwujud ya Bang Pangi? Ya bisa saja kalau Pak Jokowi ini kan sakti katanya. Nggak ada yang nggak bisa sama Pak Jokowi selama ini kan. Di Indonesia, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini akan adem-adem saja padahal ini tinggal sekitar 5 bulan efektif ya? Ini kira-kira apakah semua partai politik yang berkoalisi ini saling mengunci atau seperti apa Bang Pangi? Iya, kalau soal Mas Gilang, mengunci atau koalisi kita ini kan ada 3 model sekarang. Ada koalisi berbasis ideologis ya, catch all party, ada koalisi berbasis transaksional pragmatis. Nah, kenapa saya bilang koalisi kita cenderung tidak solid? Karena basisnya adalah transaksional pragmatis. Bagaimana menang? Syukur-syukur kalau kemudian ada istilah mengusung kader sendiri. Apa nama istilahnya? Meritokrasi. Itu pun tidak dilakukan oleh partai politik karena tidak percaya diri, memang tidak ada calon potensial mereka punya. Itu adalah kegagalan partai. Jadi nggak bisa disalahkan masyarakat, partainya yang gagal karena nggak punya kader. Sehingga apa? Ada partai politik, saya nggak mau sebut namanya, yang menyerahkan lehernya tanpa syarat. Calon presiden pun ditetapkan oleh panglima tertinggi. Padahal menurut saya, ya mohon maaf, saya kalau salah silakan dikoreksi.
kalender pemilu serentak itu maksudnya jelas bahwa ada calon presiden, ada partai politik di bilik yang suara yang sama pada waktu jam tanggal yang sama. Orang akan memilih partai politik, orang akan memilih calon presiden nama orang. Itu artinya apa? Yang akan dipilih oleh masyarakat itu adalah nama partai dan nama calon presiden. Nah, kalau partainya itu punya figur yang kuat karena pemilu kita berbasis center of kandidat, orang lebih senang memilih nama ketimbang partai. Bagaimana mungkin logika mazhab itu tidak mengusung kadernya sendiri? Nah, nggak ada katanya kompetensi yang punya kapasitas. Itulah kegagalan partai yang kemudian disebut bagaimana partai melahirkan rahim lahirnya pemimpin nasional. Ya jangan disalahkan nggak ya karena gagal gitu. Jadi menurut saya aneh juga sih ada partai yang suka mengklaim atau mengambil kader orang, take over atau menyebut nama kader. Ya wajar partai lain meradang juga karena itu kader mereka. Nggak ada yang salah ini. Memang nggak ada yang salah. Cuma bagi saya partai harus berpikir ke depan bagaimana mengusung kader sendiri. Ya, kalau yang kedua, mazhab bagaimana menang, mazhab bandwagon effect, iya penting. Bagaimana menang, iya. Untuk apa juga mengusung calon presiden kalau kalah, kan begitu. Tetapi mengusung kader sendiri itu adalah kebanggaan. Misalnya begini, Kang Owi, ya realistis saja. Di lapang Kang Owi lebih senang, misalnya begini, kalau kader Bang Kang Owi yang maju calon presiden, ya Kang Owi jadi caleg. Kan repot Kang Owi itu mengkampanyekan Prabowo, mengkampanyekan Ganjar, mengkampanyekan Anies. Kenapa nggak kader sendiri kan gitu? Akhirnya apa? Mentalnya Kang Owi di lapangan itu mental bertarung, itu realistis saja. Itu fair. Nggak mungkin Bang Owi capek di lapangan mengkampanyekan kader orang gitu. Nah, kalau Kang Owi jadi caleg, lebih senang mengkampanyekan siapa? Kan itu kan kader sendiri. Nah, mental bertarung caleg itu udah berubah. Mentalnya mental menang, mental petarung gitu. Kalau kader sendiri. Kan aneh juga begitu PDIP. Kenapa PDIP bilang kami mau berkoalisi, gabung ke koalisi besar asalkan RI satunya adalah dari PDIP. Itu artinya apa? Nggak mungkin PDIP kader-kader caleg-calegnya nanti di lapangan mengkampanyekan Prabowo. Apalagi mengkampanyekan Anies. Itu di mana ditaruh wajahnya kader itu? Ideologi di mana taruh apa namanya wibawa atau harga diri atau marwah partai. Mungkin saya salah ya, tapi itulah cara berpikir saya agak aneh dikit sih. Nah, kemudian menurut saya Kang Awi ya 270 juta nggak ada. Ya memang nggak ada, berarti itu tujuannya partai gagal menciptakan kaderisasi. 270 juta orang yang Indonesia nggak ada yang potensial, kader tidak ada yang lain, yang layak gitu ya. Apalagi partai ada yang 2 kali pemilu absen gitu. Ada yang 3 kali pemilu absen, nggak ada calon presidennya dari partai tersebut. Menurut saya miris ya, kasihan juga sih. Untuk apa partai kalau hanya untuk ikut-ikutan. Jadi mestinya mereka sudah memikirkan ke depan itu adalah partai itu harus mampu menciptakan pemimpin supaya mereka tidak suka. Dan begitu juga di koalisi perubahan, saya nggak hanya kritik di koalisi KIB Kira atau Golden Ticket dari PDIP. Koalisi perubahan juga nggak ada kadernya kan. Anies Baswedan bukan kadernya Nasdem kan gitu. Tapi nggak tahu sudah bergabung atau enggak sekarang ya. Nah itu yang terakhir gini Mbak Kang Owi ya, Mas Gilang ya. Kalau memang 2 atau 3 nggak terlalu penting, nggak relevan, nggak signifikan. Bagi saya pembelajaran politik itu ayolah belajar. Kalau pembelajaran partai politik ya belajar dari peristiwa masa lalu supaya memang Indonesia lebih baik menurut saya. Karena hasil riset saya meyakini bahwa itu saya percaya dengan hasil survei saya itu riset saya ya harus ada pembelajaran partai politik. Jadi 2 kali pemilu, rematch Pilpres 2014, 2019 itu menyisakan sesuatu yang sangat menyedihkan, luka yang cukup menganga sampai sekarang ya. Bahkan puncaknya itu adalah sampai kemudian Gerindra harus bicara tentang stabilitas politik, dia harus bergabung. Karena masyarakat kita itu sangat mudah untuk dihasut ke apalagi membuka kotak Pandora itu. Jangankan begitu, Kang Owi ya. Untuk orang politisi kita ini memang hebat, negarawannya, politisnya hebat, tapi negarawannya memang terbatas. Untuk mengapresiasi presiden sebelum saja atau pemimpin atau kepala daerah sebelum saja itu susah memang yang incumbent atau yang sedang berkuasa nggak mau gitu. Jangankan pemimpin ya, bola saja ini agak melenceng dikit nih, bola saja, stadium saja karena itu buatan Anies itu sampai ke Erick Thohirnya ikut-ikutan gitu. Termasuk pipanya itu akhirnya nggak jadi itu pipa sekalian tuh. Itu mungkin karena Tuhan marah kali itu. Karena hanya gengsi bagaimana ketika Pak Anies mengapresiasi keberhasilan dari Ahok itu gengsi juga nggak mau. Nah, akhirnya itu pun kebalik setelah Anies tidak berkuasa dibalas sama Pak Heru. Tidak mengapresiasi, tidak menghargai, tidak menghormati pendahulunya. Semua prestasi tidak dianggap. Kemudian program-program asal ada gengsi, asal beda. Pokoknya tidak mau menghargai, menghormati, termasuk presiden. Presiden sekarang menyalahkan presiden sebelumnya yang dianggap tidak punya prestasi, tidak berbuat apa-apa, kemudian
mempertontonkan proyek-proyek kegagalan, padahal itu uang dibayar dari pajak. Yang sorry ya, Hambalang itu jadi tontonan publik yang membuat kita tertawa dan malu gitu. Padahal itu uang dibayar pajak. Kenapa nggak diselesaikan aja? Karena itu gengsi politik. Itu asal politisi negarawan kita nggak ada. Sehingga apa yang terjadi saling menyalahkan, tidak menghargai, tidak menghormati. Nah itu bagaimana kita bicara rakyat gitu loh. Bang Pangi, kalau Anda melihat peta koalisi saat ini ya, dengan capres dan juga cawapresnya, ini kan yang sebetulnya ditunggu-tunggu adalah langkah dari PDI Perjuangan seperti itu. Anda melihatnya semakin ke sini, semakin jelas capresnya PDI siapa atau semakin buram juga ini? Ya sebenarnya kalau di kantong Ibu Mega itu sudah clear, sudah fit, sudah firm, sudah jelas bahwa tidak akan lepas dari kader sendiri, itu namanya Ganjar Pranowo gitu. Cuma ini kan hanya gimmick, ada namanya PDIP ini kan punya mazhab politik injury time, politik last minute ya. Artinya melihat kartu orang, kartu yang keluarkan orang itu jadi langkah taktik strategi mereka gitu. Jadi tidak ada yang kaget, saya tidak heran lagi. Termasuk ada yang nggak surprise atau pada 1 Juni besok HUT PDIP mungkin memperingati itu. Jadi menurut saya juga namanya nggak akan lari dari itu. Nah, mungkin ini hanya sebagai bentuk ya mungkin membuat penasaran nggak menurut saya nggak ada yang penasaran sih, nggak ada yang kaget. Tetapi memang PDIP sudah mengatakan ada sinyal, ada kode itu adalah kader sendiri. Dan tentu kalau dari mazhab punya modal racikan elektoral tentu Mas Ganjar ya kan. Kemudian dari basis ideologi mereka sudah coba bangun ideologi kan untuk calon presiden kita kan agak miris sekarang ya. Mungkin harusnya partai politik taruh di atas meja mereka berdiskusi tidak hanya soal bagaimana menang, kemudian tidak banyak hanya bicara tentang modal elektabilitas, tidak hanya partai politik itu mengusung calon presiden hanya soal figur populis, citranya bagus, media sosialnya bagus, sentimennya bagus, merajai di media, tidak. Mestinya ideologi itu harus dikemukakan di dalam partai politik calon presiden mereka usung. Itu yang mungkin ya mohon maaf, mungkin itu juga yang lagi diupayakan oleh PDIP. Bagaimana ketika penolakan U20 ya Israel dan bagaimana sikap PDIP konsisten dari dulu sampai sekarang, mungkin itu juga bagian dari perjuangan atau ideologi garis-garis atau prinsip atau ambang batas kesabaran atau ambang batas zero intolerance bahwa PDIP nggak bisa ditawar soal itu. Bahkan itu yang termasuk penolakan tiga periode termasuk perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap PDIP tegas saya lihat di situ clear ya. Saya nggak kebayang juga, bukan saya tidak menghargai partai lain, saya nggak kebayang juga sebagai partai pemenang pemilu ya di ruling party kalau PDIP mau kemarin itu menurut saya jangankan 3 periode mungkin seumur hidup pun bisa aja karena memang kader PDIP. Tapi bagi Ibu Mega saya pernah dengar waktu diundang sebagai pembicara di HUT PDIP dia bilang kayak Pak Hasto sekjen itu nggak bisa ditoleran, tidak bisa ada kompromi, sudah selesai, tidak lagi perlu diskusikan bahwa 14 Februari Pak Jokowi harus selesai. Artinya, oke, tingkat kepuasan Pak Jokowi, level confident approval ratingnya 70%. Dianggap presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, nggak ada masalah. Tetapi nggak itu serta-merta kemudian membuat ada kemungkinan ada yang menghembus-hembuskan, ada yang mancing-mancing kepada menjebak ke presiden untuk isu 3 periode dan seterusnya. Dan PDIP prinsip ideologinya pas di situ. Itu mungkin bicara ideologi itu yang dikemukakan oleh partai politik hari ini. Saya pikir calon presiden kita mungkin harus menyampaikan itu. Ada mungkin belum disampaikan, saya nggak tahu juga. Nah, kemudian soal yang kedua, yang dibilang oleh Kang Owi tadi, memang tidak terbatas, kita terkendala pada persoalan ambang batas presiden untuk mengusul calon presiden 20%. Tapi yang logikanya anehnya begini ya, bagaimana mungkin kemudian ada koalisi KIB misalnya kemarin. Kan udah terpenuhi itu ambang batasnya 20%. Itu pun tidak mengusung kader mereka. Yang disebut justru Ganjar Erick Thohir. Kan menurut saya Jaka Sambung nggak nyambung. Jadi kalau memang mereka itu percaya diri, kalau memang udah 20% KIB itu ya usung kader sendiri. Itu tapi nggak menang. Ya bagaimana cara supaya menang? Bisa saja sebagai wakil presiden, misalnya Erlangga sebagai wakil presiden, atau ketua umum partai lain, atau bukan tidak ketua umumnya kadernya sebagai wakil presiden. Capresnya bisa eksternal, itu pun masih oke gitu. Ini enggak. Jadi menurut saya trust building aja nggak ada, bukan soal tidak punya ambang batas 20%. Gitu. Buktinya KIB sudah memenuhi semua. Termasuk koalisi perubahan. Kalau dari 4 poros sudah memenuhi golden ticket semua. PDIP 1 poros, KIB 1 poros, KIR 1 poros, dan koalisi perubahan 1 poros. Gitu. Tapi kan belum ada kemudian mereka yang mengumumkan calon presiden wakil presidennya. Pertanyaannya adalah kenapa masih belum diumumkan
calon wakil presidennya, apakah itu bagian dari adu strategi atau memang partai politik itu nggak punya capres cawapres sehingga nggak bisa diumumkan ya, memang nggak ada capres cawapresnya kok kan gitu. Nah kemudian Baik. soal split ticket voting itu yang disampaikan Tong Owi, saya menulis disertasi ya itu tentang split ticket voting gitu. Bagaimana keterbelahan antara pilihan presiden dengan partai politik. Sebenarnya split ticket voting itu tidak hanya pilihan partai dengan presiden, juga ada pilihan antara partai dengan pemilihan kepala daerah, kemudian pilihan kepala daerah dengan pilihan presiden, kepilihan apa banyak split itu banyak modelnya ya. Tetapi memang menurut saya ya kalau hasil survei saya kok agak beda ya. Misalnya jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi pendukung Pak Jokowi ya kemarin dengan jumlah suara yang dikumpulkan oleh suara pribadi Pak Jokowi itu lebih besar suara Pak Jokowi gitu. Jadi sebetulnya bahwa kutal efek itu ada gitu, bukan tidak ada. Ya. Itu faktanya ada datanya kok, nanti saya bagi ke Kang Owi datanya itu. Jadi Baik. jumlah suara yang dikumpulkan Pak Prabowo secara pribadi dengan jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai pengusung Pak Prabowo secara keseluruhan itu lebih besar masih suara Pak Prabowo. Gitu. Artinya apa? Bahwa efek ekor jas itu masih ada. Jadi kalau dia katakan ada yang terjadi di 2004 ketika Pak SBY, ketika kasus di Kang Owi, Pak Hamzahas ya, setiap kasus tentu beda-beda fenomenanya. Kira-kira gitu, ya. Kang Owi. Baik, terima kasih Bang Pangi. Baik, ini karena waktu yang terbatas, sebelum saya closing, akan saya mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Bang Andri juga sudah bergabung kembali. Mungkin realistis atau tidak realistis memang nanti akan melihat soal capres-cawapres posisi saja menurut saya. Kalau persamaan kepentingannya ketemu, nanti akan klik. Kemudian apa yang disampaikan Bang Andre Sumatera Barat, tidak hanya Sumatera Barat sebetulnya, artinya menurut saya juga misalnya di daerah-daerah itu beda-beda, seperti Sumatera Barat dengan NTT itu blok super blok mengentalnya blok ideologis juga beda-beda sehingga polarisasi isu juga dimainkan sesuai dengan selera daerah tersebut gitu. Nah, salah satu yang menikmati itu partai politik sebetulnya dari politik identitas itu. Nah, tetapi memang saya mengatakan bahwa kalau Sumatera Barat ya, kalau misalnya tidak hanya konteks Sumatera Barat yang kita baca, misalnya persepsi sentimen media atau publik, itu kan bisa melihat bagaimana ketika kita melihat peristiwa bentangan intersubjektif dengan empirik objektif ya. Kalau intersubjektif apa yang kita lihat belum tentu itu yang bisa kita sampaikan. Itulah persepsi yang membangun opini preferensi publik masyarakat. Sehingga dianggap Pak Prabowo dianggap lebih Islami dibanding Pak Jokowi. Itu di Sumatera Barat. Dan itu berkahnya bagi Gerindra juga, bagi PKS juga gitu. Sehingga dianggap itu sentimen publiknya seperti itu. Kalau efek objektif kan dia harus melihat apa yang dilihat itu yang dirasakan, itu yang disampaikan. Inilah kemudian opini, persepsi termasuk media bisa membangun sentimen persepsi itu, asumsi itu berbeda-beda sehingga itu akan menjadi kebutuhan sehingga polarisasi isu itu kemudian dianggap kemudian Pak Jokowi PKI kemarin kemudian berkembangnya ada ancaman terhadap Pancasila, khilafah dan termasuk kalau nggak milih Pak Jokowi, misalnya kalau milih Pak Jokowi nggak disolatkan misalnya ya di Sumatera Barat, itu hanya bagian dari untuk mengentalkan blok ideologis tadi dan itu yang parahnya adalah partai politik juga merasakan menikmati itu gitu. Dan kita tidak mengatakan bahwa partai politik tidak merasakan itu. Partai politik yang mana itu mendapatkan itu? Kan kira-kira yang suara yang melonjak luar biasa kan kelihatan. Ya itu hasil survei kan kelihatan, bukan survei, hasil pemilunya kan udah jelas. Itu yang kemudian itulah yang saya sebut intersubjektif dengan empirik objektif itu berbeda-beda. Tetapi kalau masing-masing menyesuaikan dengan selera jeroan dari isu itu dibangun sesuai dengan selera masyarakat, ya NTT akan beda lagi isunya. Sumatera Barat akan beda lagi supaya mengental tadi blok ideologis tadi. Tapi menurut saya bisa disudahi nggak bisa kalau kemudian pemilihnya sudah sosiologis sudah berkurang. Kira-kira gitu. Jadi saya pikir terakhir adalah kalau saya masih berharap ya saya berharap ada alternatif banyak calon presiden itu berkahnya lebih banyak sih. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Pangi.